Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa melakukan prestasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama Master Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami mengucapkan terima kasih telah mengarahkan dan membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan target yang sudah ditentukan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan presentasi kami, yaitu peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik khairul ummah. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Sylvia Sinta Dewi dengan NIM 2025112022, Reva Diki Novaldi dengan NIM 2025112036, dan saya, Indah Horenisa dengan NIM 2025112045. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 1 dari Graciela Rahayu dengan NIM 2025112024. Bagaimana peran rukun Islam dalam membentuk karakter khair ummah dalam kehidupan sehari-hari? Berikut jawaban dari kelompok kami, yaitu rukun Islam membentuk karakter khair ummah dengan mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, sabar, peduli, dan bersyukur. Contohnya, sholat mengajarkan disiplin dan kekhusyuan. Zakat mengajarkan peduli dan empati. Puasa mengajarkan sabar dan tahan uji. Dengan menjalankan rukun Islam, seorang muslim dapat menjadi khair ummah yang baik dan berkontribusi pada masyarakat. Dan pertanyaan yang kedua dari Pian Nailatun Naja dengan NIM 2025112013. Mengapa rukun Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat Islam? Dan berikut jawaban dari kelompok kami, yaitu 1. Mengajarkan nilai-nilai Islam. Rukun Islam mengajarkan nilai-nilai seperti iman, takwa, sabar, dan peduli. 2. Membentuk perilaku. Rukun Islam membentuk perilaku umat Islam seperti sholat mengajarkan disiplin, zakat mengajarkan peduli. 3. Menghubungkan dengan Allah. Rukun Islam menghubungkan umat Islam dengan Allah, meningkatkan keimanan dan takwa. Dan yang terakhir yaitu membentuk komunitas. Rukun Islam membentuk komunitas umat Islam yang solid dan harmonis. Pertanyaan 3 dari Afra Nadia Firdaus dengan NIM 2025112029. Mengapa akidah, syariah, dan akhlak disebut sebagai fondasi utama dan harus berjalan bersama-sama? Berikut jawaban dari kelompok kami, yaitu 1. Akidah adalah dasar iman yang menentukan keyakinan dan tujuan hidup. 2. Syariah adalah aturan dan hukum yang mengatur perilaku dan tindakan. Dan yang terakhir, akhlak adalah perilaku dan karakter yang baik yang merupakan akidah dan syariah. Pertanyaan keempat kita ambil dari Miftah Nurul Aulia Zahra dengan NIM 2025116006. Anda menyebutkan fungsinya sebagai bentuk persatuan dan pengorbanan, namun haji adalah ibadah yang membutuhkan biaya besar. Bagaimana dengan umat Islam yang tidak mampu secara fisik atau finansial untuk berhaji? Apakah mereka tetap bisa memiliki karakteristik khairul ummah yang sama kuatnya dengan yang sudah berhaji? Benar bahwa haji adalah ibadah yang membutuhkan biaya besar dan tidak semua umat Islam mampu melakukannya secara fisik maupun finansial. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jika seseorang tidak mampu berhaji karena keterbatasan fisik ataupun finansial, maka mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Islam menawarkan berbagai ibadah lain yang dapat menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mampu berhaji, seperti umroh jika memungkinkan, puasa sunnah, sedekah, zikir, doa, dan membantu orang lain. Karakteristik khairul ummah tidak hanya tentang berhaji, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, seperti berbuat baik kepada orang lain, menjaga akhlak dan moral, berjuang di jalan Allah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niat dan kemampuan kita. Jika seseorang tidak mampu berhaji tetapi memiliki niat baik dan berusaha untuk melakukannya dengan cara lain, maka mereka tetap akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Setiap umat Islam memiliki kesempatan untuk menjadi khairul ummah dengan cara mereka sendiri. Sesuai dengan kemampuan dan keadaan mereka, yang penting adalah niat baik, usaha, dan kesungguhan dalam beribadah dan berbuat baik. Pertanyaan kelima dari Ahmad Rizky Anugrah Aji dengan NIM 2025112012.
Menurut ajaran Islam, mengapa ikhlas dipandang sebagai dasar diterimanya suatu amal dan bagaimana hal ini berpengaruh pada tatanan keluarga yang harmonis? Ikhlas adalah dasar diterimanya suatu amal karena Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas, yaitu dengan niat yang tulus dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas berarti melihat sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, tetapi hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Jika seseorang melakukan amal dengan ikhlas, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Ikhlas juga membantu mengurangi konflik dan kesalahpahaman dalam keluarga karena setiap orang akan fokus pada niat dan kebaikan orang lain, bukan pada kesalahan atau kekurangan mereka. Dalam keluarga yang harmonis, ikhlas dapat menciptakan sesuatu yang penuh kasih sayang, kepercayaan, dan kebahagiaan. Setiap anggota keluarga akan merasa dihargai, dicintai, dan didukung sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, ikhlas adalah kunci yang menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, serta untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Pertanyaan ke-6 dari Novita di Puji Hastuti Danim 20112040. Rukun Islam manakah yang secara spesifik berperan dalam membentuk nilai-nilai kedisiplinan dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan? Salah satu rukun Islam yang secara spesifik berperan dalam membentuk nilai kedisiplinan dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Sholat memiliki beberapa aspek dalam membentuk nilai kedisiplinan, seperti keteraturan waktu, konsentrasi dan fokus, pengaturan gerakan, mengingat Allah, mengucap doa dan pujian, meningkatkan kesadaran diri. Jadi, sholat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam membentuk nilai kedisiplinan dan menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan. Pertanyaan ke-7 dari Destia Febiana Putri dengan NIM 2025112039. Mengapa haji disebut sebagai penyempurna rukun Islam? Haji penyempurna rukun Islam karena ada beberapa alasan. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Haji adalah ibadah yang paling lengkap dan sempurna karena melibatkan berbagai aspek seperti ibadah fisik, berjalan, berwukuf, dan berlari, ibadah spiritual, zikir, doa, dan tawaf, ibadah sosial, berinteraksi dengan jemaat lain, membantu orang lain. Kedua, mengulang sejarah Nabi Ibrahim. Haji adalah kesempatan untuk mengulang sejarah Nabi Ibrahim yang merupakan salah satu nabi terbesar dalam Islam. Yang ketiga, mengunjungi tempat suci. Haji memungkinkan umat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat suci seperti Masjidil Haram, Arafah, dan Mina. Yang keempat, menyatukan umat Islam. Haji adalah kesempatan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk berkumpul dan menyatu diri dalam ibadah. Yang kelima, menyempurnakan kesempurnaan. Haji adalah kesempatan untuk menyempurnakan kesempurnaan diri dengan meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi, haji disebut sebagai penyempurna rukun Islam karena merupakan ibadah yang paling lengkap dan sempurna, serta memungkinkan umat Islam untuk menyempurnakan diri dan menyatukan diri dalam ibadah. Baik, pertanyaan nomor 8 dari Mas Ahmad Rizky Anugrahaji dengan NIM 2025112012. Pertanyaannya, menurut ajaran Islam, mengapa ikhlas dipandang sebagai dasar diterimanya suatu amal dan bagaimana hal ini berpengaruh pada tatanan keluarga yang harmonis? Jawabannya, 1. Dalam Islam, ikhlas dipandang sebagai dasar diterimanya suatu amal karena hanya amal yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah yang diterima di sisinya. Amal tanpa niat ikhlas bisa sia-sia di sisi Allah. 2. Keikhlasan berpengaruh besar pada tatanan keluarga yang harmonis karena ketika setiap anggota keluarga bertindak dengan ikhlas, mereka memperkuat rasa kasih sayang, saling menghormati, bersabar, dan fokus pada tujuan hidup yang
sama, yaitu mendapatkan ridho Allah sehingga tercipta keluarga yang damai dan sejahtera. Pertanyaan nomor 9 dari Mbak Destia Febiana Putri dengan NIM 2025112039. Pertanyaannya, bagaimana zakat mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Islam? Jawabannya, zakat mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Islam karena 1. Merupakan mekanisme redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. 2. Memastikan hak mustahik terpenuhi, bukan sekedar memberi sedekah sukarela. 3. Menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. 4. Karena perintah agama yang membentuk masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis. Baik, pertanyaan terakhir untuk pertanyaan nomor 10 dari Mbak Novita Dwi Puji Hastuti dengan NIM 2025112040. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karakteristik Khoirul Ummah dalam konteks pembentukan umat menurut materi video tersebut? Jawabannya, istilah Khoirul Ummah dipahami sebagai hasil dari proses pembentukan karakter melalui rukun Islam. Ketika seorang muslim menjalankan rukun Islam dengan ikhlas dan sesuai tuntunan, maka secara personal dan kolektif ia tumbuh menjadi bagian dari umat terbaik atau Khoirul Ummah. Contoh, 1. Menjadi umat yang paham dan taat kepada ajaran Islam. Dengan mengamalkan semua rukun Islam, seorang muslim bukan hanya menjalankan ritual, tetapi juga memahami tujuan hidupnya menurut syariat Allah. Nomor 2, berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam tidak hanya ritual, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter. Misalnya, salat mengajarkan disiplin dan ketundukan, zakat mengajarkan kepedulian sosial, puasa menumbuhkan kesabaran dan kontrol diri, dan haji menguatkan rasa persaudaraan umat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada dari pertanyaan teman-teman kita menjelaskan jawabannya kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila dari pertanyaan teman-teman masih belum ada yang terjawab, semoga di lain waktu kita bisa jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga melalui presentasi ini, kami berharap apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi bahan pemikiran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.